Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Oke, kali ini di video hari ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu modul yang ada di praktikum fenomena dasar mesin, yaitu getaran. Nah, kita mulai dulu dari pengertian getaran. Getaran adalah suatu gerakan bolak-balik pada interval waktu tertentu. Nah, getaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah getaran bebas, dan yang kedua getaran paksa, di mana pada getaran bebas ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu getaran bebas dengan peredam dan getaran bebas tanpa peredam. Nah, yang membedakan keduanya ini hanya di peredamnya. Nah, selanjutnya yaitu getaran paksa. Nah, pada getaran paksa ini, jadi si benda ini mendapat rangsangan dari luar agar ikut bergetar. Nah, selanjutnya itu ada gelombang. Di dalam getaran itu ada gelombang. Gelombang ini adalah sebuah arah rambatan yang dihasilkan dari getaran. Nah, untuk gelombang ini ada dua macam. Yang pertama itu berdasarkan mediumnya, dan yang kedua berdasarkan arah rambatnya. Nah, berdasarkan mediumnya, gelombang ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu gelombang mekanik, ya kan, dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu ada dua, yaitu transversal dan horizontal. Nah, itu mengenai pengertian dari gelombang dan jenis gelombangnya. Nah, sedangkan mengenai getaran ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya itu ada unbalance, terus misalignment, terus resonansi. Nah, dan mungkin roda gigi yang patah dan lain-lain, masih banyak penyebabnya. Nah, untuk di penjelasan kali ini saya mungkin ingin menjelaskan mengenai misalignment. Nah, jadi misalignment ini adalah suatu penempatan posisi yang dimana posisinya ini tidak sejajar secara sumbunya, atau mungkin pada sebuah poros yang disambung pada suatu mesin. Nah, si poros ini secara posisi ini tidak sempurna. Nah, efek dari ketidaksempurnaan dari posisi poros ini dapat menghasilkan sebuah getaran. Nah, selain misalignment itu ada yang kedua, unbalance. Nah, itu maksudnya tidak seimbang. Jadi misalkan di dalam mesin ini ada bagian-bagian yang tidak seimbang. Nah, bagian-bagian ini mungkin bisa menyebabkan sebuah getaran. Dan yang ketiga itu ada resonansi. Nah, mengenai resonansi ini kita membahas hal-hal yang menarik, dimana pada resonansi itu adalah suatu peristiwa dimana ikut bergetarnya sebuah benda di sekeliling pusat getaran. Dengan kata lain, resonansi ini adalah efek dari getaran yang merambat. Nah, ini termasuk dalam resonansi ini termasuk dalam akibat dari getaran, di mana getaran ini merambat melalui gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, itu yang disebut mengenai resonansi. Oke, mungkin sedikit penjelasan mengenai dari getaran cukup sampai di sini aja. Di sini kita langsung buat prakteknya untuk mungkin membahas sedikit mengenai proses getaran. Nah, baik, sebagai salah satu contohnya saya menggunakan getaran ini, saya ingin menjelaskan sebuah mesin cuci. Karena pada mesin cuci biasanya terjadi getaran ketika pada mesin cuci jika sedang melakukan pengeringan. Sedang melaksanakan pengeringan ini biasanya terjadi sebuah getaran yang diakibatkan karena putaran yang digunakan untuk mengeringkan sebuah pakaian ini mesin cuci sangatlah cepat dan berjalan. Efek dari salah satu putaran cepat ini harus dilakukan dengan menggunakan peredam. Getaran ini biasanya bisa menggunakan sebuah membuat si dari sendal bekas atau kaki mesin cuci ini tidak stabil sehingga dapat bergeser. Nah, fungsi untuk mengatasinya saya menggunakan karet dari bekas sendal. Nah, karet ini berfungsi sebagai peredam untuk menghilangkan getaran dari si mesin cuci ke lantai. Jadi insya Allah tidak akan bergeser. Nah, mungkin ini salah satu contohnya aja dari saya. Masih banyak contoh yang lain di contoh-contoh getaran, terlebih pada sepeda motor.